Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa sebelum belajar selalu biasakan untuk berdoa. Kali ini kita ketemu lagi dalam tematik 5, tema 2, subtema 1 dengan muatan bahasa Indonesia. Kita akan belajar di KD 3.2 mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama mencari informasi dari bacaan, 2 membaca teks dan memahami isinya, 3 menyajikan dan menyampaikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Yang pertama kita mencari informasi dari bacaan. Caranya yaitu yang pertama membaca judul teks terlebih dahulu. 2. Membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Dan yang ketiga, membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi dari teks. Yang keempat, pertanyaan yang kita buat yaitu menggunakan 6 kata tanya, yaitu apa, di mana, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana. 5. Menyajikan informasi teks ke dalam peta pikiran. Nah, dengan menyajikan informasi teks ke dalam peta pikiran, kita akan lebih mudah untuk menyampaikan informasi itu kembali. Membaca teks dan memahami isinya. Sumbernya teacher ambil dari bubu.id. Judulnya adalah Pandemi COVID-19. Paragraf pertama. Selama masa pandemi COVID-19 masih berlangsung, kita harus melakukan cara pencegahan penularan penyakit COVID-19. Pencegahan penularan virus penyebab COVID-19 harus dilaksanakan supaya pasien penyakit ini tidak semakin banyak. Selain itu, vaksin penyakit ini masih dikembangkan, sehingga semua orang berisiko tertular virus penyebab COVID-19. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19. Yang pertama, selalu mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir selama minimal 20 detik. 2. Selalu mengenakan masker dengan tepat sesuai imbauan WHO saat berada di tempat umum. 3. Selalu menjaga jarak minimal 1-2 meter dan menghindari kerumunan saat berada di tempat umum. 4. Menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta hanya keluar rumah atau ke tempat umum jika diperlukan. Pada paragraf kedua, cara mencegah penularan COVID-19 harus diterapkan oleh siapa saja dan di mana saja, mulai dari membiasakan diri saat di rumah hingga saat berada di tempat umum. Menyajikan dan menyampaikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Dari teks yang sudah kita baca tadi, maka kita sajikan dalam bentuk peta pikiran seperti ini ya anak-anak. Jadi informasinya adalah jaga kesehatan selama pandemi. Simak cara mencegah penularan COVID-19. Nah, untuk menyajikan dan menyampaikan informasi tadi, maka kita gunakan kata tanya contohnya. Mengapa harus mencegah penularan COVID-19? Yaitu informasi yang bisa kita sampaikan agar tidak semakin banyak yang sakit dan karena vaksin masih dikembangkan. Kedua, apa informasi yang disampaikan dalam teks? Yaitu cara mencegah penularan COVID-19. Selanjutnya, di mana cara mencegah penularan COVID-19 diterapkan? Yaitu informasinya di rumah maupun di tempat umum. Selanjutnya, siapa yang harus mencegah penularan COVID-19? Informasi yang bisa kita sampaikan, semua orang karena siapa saja berisiko tertular. Selanjutnya, bagaimana cara mencegah penularan COVID-19?
Informasi yang bisa kita berikan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan hindari kerumunan, serta pola hidup bersih dan sehat. Kemudian selanjutnya, kapan kita harus mencegah penularan COVID-19? Informasi yang bisa kita sampaikan selama masa pandemi ini berlangsung. Nah, dari peta pikiran ini kita bisa melihat ada 6 kata tanya yang bisa kita munculkan, yang dari jawabannya itu kita memperoleh informasi dari teks bacaan yang telah kita baca. Nah, sekarang tugas buat kalian. Yang pertama, mengerjakan halaman 55 nomor 5-7 bahasa Indonesia. 2. Mengerjakan halaman 57 nomor 3 dan 4. Jangan lupa anak-anak dikerjakan di buku tema, kemudian jawabannya disalin, diberi nama, tanggal, kemudian muatan bahasa Indonesia, difoto dan dikirimkan ke WA Teacher Dika. Semangat mengerjakan tugas, selamat mengerjakan tugas, dan jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan, jaga kesehatan, tetap rajin beribadah, rajin membantu orang tua di rumah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.